Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para teman-temanku sekalian dan para subscriberku yang setia sampai saat ini. Salam sejahtera. Dan yang baru mampir di channel ini, silakan dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe ya teman-teman. Kemarin kita telah membahas cara mudah menulis esai part 1 dengan mengenal jenis-jenis esai. Kemudian part 2-nya kita membahas kerangka esai. Dan saat ini di part ketiga kita memberikan bagaimana cara menulis esai yang sesungguhnya. Oke. Sesuai dengan tema yang setiap tahun dikeluarkan oleh pihak pemberi beasiswa, yaitu beasiswa unggulan. Temanya adalah Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia. Nah, ini temanya teman-teman setiap tahun seperti ini ya, tidak pernah berubah. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa sesuai dengan tema ini, maka esai yang ada di beasiswa unggulan ini merupakan esai naratif, ya, naratif. Jadi kita seolah-olah kita di sini menceritakan bagaimana kita mulai sekolah hingga sampai saat ini, sampai kuliah, apa kontribusi kita dan apa-apa pengalaman kita dan apa cita-cita kita serta apa kontribusi kita kepada masyarakat ya teman-teman, seperti itu ya. Oke, kita masuk ke paragraf pertama. Paragraf pertama itu kita ketahui bahwa itu merupakan paragraf pengantar ya. Biasanya itu di esai paragraf 1, 2, dan 3 itu ketiga paragraf ini merupakan pengantar. Bisa kita lihat ya teman-teman. Saya menulis esai ini dengan sepenuh hati dengan harapan saya bisa lolos beasiswa unggulan Kementerian Kemendikbud RI batch 1 2019. Ya, ini adalah perkenalan teman-teman. Dia memperkenalkan nama, memperkenalkan tempat lahir asalnya dan dia sekolah di mana waktu SD, SMA hingga dia lulus. Kemudian di paragraf kedua di sini dia menjelaskan kegiatan yang dilakukan seperti di masuk organisasi pramuka dan PMR, dan ada beberapa kegiatan ekskul yang dia ikuti seperti ekskul jurnalistik teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini paragraf kedua seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut ke paragraf ketiga. Pada tahun 2018 saya merantau ke Makassar. Nah, di sini dia agak menuju ke inti ya teman-teman, yaitu paragraf inti. Dia mulai membahas seputar perkuliahan di sini. Oke. Alhamdulillah saya lolos masuk perguruan tinggi negeri jalur SNMPTN di negeri Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Jadi ini teman-teman yang sudah menulis esai ini dia mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Nah, dia sudah memulai masuk di paragraf isi. Kemudian kita masuk ke paragraf keempat. Di sini dia sudah masuk ke intinya teman-teman. Namun yang perlu saya tekankan, setiap teman-teman ingin mengakhiri suatu paragraf, maka usahakan teman-teman paragraf selanjutnya ada kaitannya dengan paragraf teman-teman yang telah teman-teman tulis. Oke, kita masuk ke paragraf inti. Berawal dari melihat kondisi Indonesia pada sekarang ini membuat saya mempunyai keyakinan bahwa keadaan ekonomi pada saat ini sangat membutuhkan perbaikan yang nyata dan kesinambungan. Nah, di sini di paragraf keempat atau paragraf isi dia mulai menjelaskan apa sih pentingnya, apa sih dia masalahnya yang ingin dia utarakan di dalam esai ini teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat ya teman-teman, bahkan dia mencantumkan suatu data Badan Pusat Statistik BPS ya. Nah, yang perlu juga saya tekankan kepada teman-teman, apabila teman-teman menulis
esai, teman-teman misalkan menulis, teman-teman pernah mengikuti lomba atau pernah menjuarai lomba, teman-teman harus menulis sesuai dengan bukti ya. Dalam artian di sini yang teman-teman masukkan di sini harus ada bukti seperti sertifikat, ada piala atau piagam ya, seperti itu teman-teman. Kemudian kita masuk ke paragraf kelima. Dari hal tersebut membuat saya berpikir bahwa ketimpangan atau kesenjangan ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia. Nah, di sini dia membahas masalah ekonomi di Indonesia. Bagaimana ekonomi Indonesia sampai saat ini, bagaimana keadaan masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan, mungkin seperti ini yang dibahas teman-teman ya. Untuk paragraf ke-6, dia di sini menjelaskan tentang apa sih peran kita kepada negara ini. Apa sih peran kita sebagai generasi unggul, sebagai generasi harapan bangsa. Nah, di sini teman-teman. Jadi setelah nanti teman-teman nonton ini bisa dijadikan referensi ya teman-teman. Kemudian di sini juga dia menjelaskan apa motivasinya ingin mendaftar beasiswa ini dan mengapa dia bisa memilih jurusannya di Universitas Islam Makassar ini, Islam Negeri Makassar ini. Ya, seperti itu teman-teman. Kemudian di sini di paragraf ke-7, di daerah saya Bone, Kabupaten Bone, pengelolaan sampah masih rendah selain jumlah penduduk yang cenderung meningkat. Nah, di sini saya lihat di sini dia menjelaskan keadaan penduduk setempat terkait kebersihan, terkait pengetahuan yang dimiliki oleh penduduk di sana, bagaimana pengetahuannya terhadap kebersihan. Nah, perannya di sini seorang teman yang menulis ini, dia akan bercita-cita untuk memberikan penyampaian kepada masyarakat sebagaimana dia bisa mengetahui bahwa kebersihan itu sangat penting. Nah, seperti itu inti dari paragraf yang dijelaskan ini teman-teman. Kemudian kita lihat selanjutnya, yaitu saat ini Indonesia tidak hanya membutuhkan generasi unggul dalam bidang akademik maupun akademik, tetapi Indonesia juga membutuhkan generasi yang cerdas dan unggul yang mampu menempatkan dirinya sebagai agent of change. Oh, di sini teman-teman dia menjelaskan di sini kontribusinya dan apa kontribusi yang akan dia salurkan kepada bangsa ini, kepada masyarakat setelah dia menulis esai teman-teman, setelah dia lulus di beasiswa unggulan teman-teman. Kemudian di sini saya lihat di sini dia mengakhiri ini esainya ini dengan kata-kata motivasi ya teman-teman, kata-kata motivasi dan kata-kata yang memberikan dorongan kepada pembaca. Nah, yang perlu saya tekankan di sini teman-teman, kalau nanti ya video selanjutnya saya akan mereview esai yang penerima beasiswa unggulan dan esai yang pendaftar tapi belum rezekinya atau belum lolos. Nanti teman-teman ya, kita review bagaimana perbedaannya. Nah, oke, kita lanjut. Saya dari penilaian saya teman-teman ya, saya tambahkan dari esai ini karena saya lihat belum lengkap. Setiap dari penutup esai itu kita mestinya harus memberikan pesan kita harus sampaikan pesan yang mana pesan itu seolah-olah kita bisa menyentuh pesan yang bagaimana supaya bisa menyentuh pembaca sehingga dia bisa tertarik dengan esai kita. Itu yang kunci utama teman-teman. Dan
Di bagian penutup itu teman-teman, kita harus menyimpulkan mulai dari pertama hingga isi sampai penutup. Kita simpulkan dan berikan pesan, apa pesan kita dan apa harapan kita simpulkan di situ teman-teman. Itu salah satu yang penting teman-teman, karena dalam penulisan esai teman-teman dan dalam penilaian dalam penulisan esai, hal yang perlu dinilai yang pertama adalah dari segi pembuka, dari segi awal paragraf, dan dari segi cara menulis, dari kata-kata yang kita sampaikan dan cara kita menulis, serta cara-cara penyampaian kita itu harus lebih menarik teman-teman, supaya pembaca tidak bosan. Itu teman-teman kuncinya. Oke teman-teman, saya kira sampai di sini video kali ini. Video selanjutnya saya akan mereview antara esai penerima beasiswa unggulan dan esai pendaftar beasiswa unggulan yang belum lolos.